Oke, sobat calon guru semuanya, setelah pada video sebelumnya di sini kita memberikan tutorial bagaimana cara mengisi riwayat pendidikan SD, SMP, dan juga SMA serta paket A, paket B, paket C. Pada video ini kita akan melanjutkan tutorial tersebut dengan cara yaitu melakukan bagaimana cara mengisi riwayat pendidikan di SSC ASN untuk jenjang pendidikan yang sarjana ya. Baik itu untuk teman-teman yang mungkin D2, D3, S1, S2, S3. Nanti caranya nggak jauh beda teman-teman. Nah, kira-kira bagaimanakah cara mengisi riwayat pendidikan S1 di SSC ASN? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Oke, di sini kita untuk melakukan pengisian riwayat pendidikan S1 sama juga dengan D2, D3 maupun juga S2, S3. Ini sama teman-teman, yaitu kita mengacu pada ijazah kita masing-masing. Nah, tentunya di sini kita mengacu pada ijazah masing-masing. Nanti akan ada beberapa data yang kita ambil ya, yang kita ambil untuk dimasukkan pada riwayat pendidikan di SSC ASN. Oke, di sini saya isikan secara urut teman-teman. Jadi untuk sekolah dasar sudah, kemudian SMP sudah, SMA sudah. Nah, sekarang saya akan masukkan untuk ijazah yang S1 ya. Karena di sini saya memiliki ijazah terakhir itulah S1 ya di bagian riwayat pendidikan saya. Nah, untuk memasukkan data riwayat pendidikan ijazah S1, kita klik saja tambah ya, yaitu tambah pendidikan di sini. Nah, selanjutnya di sini kita isikan yaitu datanya. Mulai dari yang pertama yaitu di tingkat pendidikan. Untuk tingkat pendidikan kita klik di sini tingkat pendidikan, dan tentunya kalau misalkan kalian itu ingin menambahkan mungkin punya riwayat pendidikan diploma 1, diploma 2, kemudian sarjana muda maupun seterusnya, ini sama ya caranya, silahkan kalian tambahkan. Misalkan D1 ya kalian tambahkan jurusannya apa D1 itu, kemudian dan seterusnya. Ini kita isikan sesuai dengan ijazah. Nah, di sini kita akan berikan contoh untuk yang S1 misalkan. Inilah kita itu S1 ya, sarjana. Di sini ada yang D4, ada sarjana S1. Kalau D4 tuh biasanya yang terapan ya. Nah, ini kita sarjana, kita pilih di sini. Kemudian untuk jurusannya ini kita melihat yaitu pada ijazahnya ya. Jadi kita itu masuknya itu di jurusan apa nih? Yaitu di program studinya. Nah, program studinya di sini kita lihat yaitu untuk jurusan ya. Ini adalah yaitu pendidikan. Oh ya, maaf, di sini tadi kita S1 ya. Nah, kita klik di sini pendidikan yaitu ini agama ya. Nah, ini kita untuk jurusannya di agama, kita cari guru nih, yaitu kita itu pendidikan guru sekolah dasar ya, PGSD. Coba kita cari dulu untuk pendidikan guru sekolah dasar. Ini sekolah dasar pendidikan agama, guru sekolah lanjutan pertama, pendidikan guru sekolah dasar ini sepertinya nggak ada ya. Nah, pendidikan guru sekolah dasar nggak ada. Kita coba cari PGSD, nggak ada ya. Jadi di sini kita tulis saja ini guru ya. Sama halnya dengan tahun sebelumnya, ini adalah pendidikan guru sekolah dasar, ini kan sebagai guru kelas ya. Nah, ini saya guru kelas SD. Guru bidang studi yang belum tercantum. Nah, kalau misalkan di sini kalian nggak ada, bisa pilih di sini juga ya. Nah, di sini saya adalah guru kelas SD. Ini sama halnya dengan tahun sebelumnya juga demikian. Kemudian berikutnya nama sekolah atau nama perguruan tingginya. Nah, ini universitasnya apa nih? Kita masukkan. Oke, universitas yaitu universitas bla 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 bla. Sudah. Nah, kemudian di sini tahun lulusnya ini kita bisa lihat. Berikutnya di sini kita lihat di tahun lulusnya itu adalah di 2023. Kemudian untuk tahun masuknya teman-teman bisa diingat-ingat ya, ini tahun masuknya tuh tahun kapan nih. Nah, kita asumsikan untuk di sini itu kita kuliahnya selama 8 semester ya, 4 tahun. Berarti di sini 19 ya, 19, 20, 21, 22, 23.
Oke, di sini kita 2019. Oke, kemudian kita masukkan gelar depannya. Nah, untuk gelar depan ini kita cek di sini. Nah, bila Anda tidak memiliki gelar depan, maka diisi dengan strip. Nah, harus diisi ya. Kalau misalkan nggak diisi, nanti nggak bisa disimpan ya. Nah, kemudian gelar hanya berupa singkatan ya. Jadi gelar depan itu contohnya DR, kemudian doktor, kemudian profesor. Nah, insinyur, DRA dan sebagainya. Karena saya nggak punya, ini kita klik saja di sini, yaitu kita pilih strip ya. Dan kemudian untuk gelar belakang di sini kita bisa tuliskan, yaitu sesuai dengan gelar kita yang tertera di ijazah. Yaitu sarjana pendidikan, yaitu SPD. Oke, seperti ini. Kemudian untuk akreditasinya ini kita masukkan akreditasinya apa nih. Kita bisa lihat untuk akreditasinya itu di Pendikti bisa, atau mungkin juga di website kampus masing-masing ya. Nah, akreditasinya silahkan dimasukkan, disesuaikan. Kemudian tempatnya di sini kita masukkan yaitu levelnya kabupaten ya, levelnya. Ini kalian cukup ketikkan saja 3 karakter. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih yaitu di mana nih. Nah, ini kita pilih ya. Kemudian setelah kita ketikkan beberapa karakter, ini kita pilih yaitu kotanya, kabupatennya mana. Kita pilih salah satu. Nah, kemudian di sini kita masukkan nomor ijazah kita ya. Nah, nomor ijazah kita bisa lihat yaitu pada ijazah fisik kita. Kita masukkan nomor ijazah. Ini adalah nomornya 8 dan seterusnya. Oke. Oke, ini nomor ijazah sudah. Kemudian tanggal ijazah ini kita masukkan tanggal ijazahnya. Tahunnya 2023. Kemudian kita pilih bulan. Kemudian tanggalnya ya. Oke, kita masukkan tanggal. Nama pejabat pada tangan ijazah ini adalah kita isikan nama yang bertanda tangan. Jadi nama orang ya. Nah, di sini kalau misalkan di ijazah itu ada 2, yaitu ada dekan dan rektor, maka biasanya kita tuliskan itu yang jabatannya tertinggi ya. Nah, itu berarti rektornya. Kita tuliskan yaitu nama orangnya. Oke, termasuk juga di sini gelar-gelarnya juga kita tuliskan ya. Oke, seperti ini. Kemudian koma lagi. Ini. Oke, sudah. Nah, jika sudah, ini kita klik simpan. Simpan. Nah, sekarang sudah masuk ya. Jadi ijazah S1-nya ini sudah masuk. Nah, di sini urut ya, yaitu SD, kemudian SMP, SLTA dan juga S1. Nah, nanti ijazah yang saya gunakan untuk melamar jabatan fungsional PDKK guru itu yang ini, yaitu yang BKSD ini ya, yang guru kelas SD ini. Jadi nanti yang diupload di bagian dokumen itulah yang S1-nya. Nah, itu. Kira-kira demikian. Contohnya sama saja untuk yang S1, S2, D1, D2, D3 ini juga sama ya. Oke, demikian. Salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.